Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tadi kita sudah dengarkan bacaan ayat 260 surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah tadi juga kita dengarkan hadis tentang mengantuk ya pada saat kita beribadah kepada Allah. Dan ayat ini masih sama dengan ayat 259 ya, tentang bagaimana akidah di dalam meyakini tentang bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah jadi tulang belulang, sudah tidak bernyawa dan seterusnya. Dan seperti biasa bahwa harus dimaklumi atau harus kita pahami bahwa Quran ini adalah mutlak kebenarannya. Jadi karena mutlak kebenarannya, maka apapun yang dikisahkan dalam Quran ini pasti benar, kan begitu. Maksudnya supaya menghilangkan satu pemikiran dari kita apa iya seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu biasanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pasti ini dianggap sebuah cerita fiktif, ya, ilusi. Namun demikian, di sini dikisahkan tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin meyakini lebih kuat, ya, supaya memantapkan iman dia, supaya memantapkan pemahaman dia bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Jadi dan juga di sini Allah tunjukkan kepada kita yang melalui ayat ini, di mana Nabi Ibrahim berdialog tentang dia menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia pahami. Sama aja dengan kita, ya. Kalau kita menginginkan sebuah keyakinan tentang hari akhirat itu ada apa tidak, ya, tentu kita juga berusaha mencari tahu seperti apa, ya. Lalu apa sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa adanya hari akhirat itu. Nah ini bedanya dengan kita. Kalau Nabi Ibrahim dia langsung dijawab, kan beda nasib kita kan. Kalau kita kan harus melalui penelitian, ya, mengkaji, ya, melihat bagaimana lingkungan dan seterusnya. Tapi kalau Nabi Ibrahim dia dijawab langsung, ya. Sama dengan janji yang kemarin kita bahas juga di ayat 99, ya, di mana dari kerangka-kerangka itu Allah, ya, ciptakan kembali mulai dari matanya, jadi digambarkan benar-benar sebuah hal yang luar biasa. Ya, tapi sekali lagi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa dari apa yang kita dengarkan tadi, pertama tentang proses dihidupkannya sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim diminta untuk mengambil 4 ekor burung. Kalau tadi ada yang bilang 7 ekor, yang jelas dalam ayat ini 4 ekor burung. Kemudian fasurhunna, ya. Nah, kalimat fasurhunna ini dari 4 ekor burung itu dalam pemahaman atau terjemahan, kemudian dipotong dan dicincang, gitu. Dicincang dan kalau versi kita ya digiling gitu,
tidak lagi bisa dibedakan mana burung-burung tadi. Dan kejadiannya justru disuruh meletakkan dari tempat yang jauh. Bayangkan kalau kita lihat peristiwa pesawat terbang itu meledak di udara atau jatuh di daratan, itu kan badan manusia sudah berkepung-keping, tidak jelas lagi badannya mana kan itu. Sampai ke dengan teknologi kita sekarang ini mampu mengenal DNA seseorang itu, oh ini badannya si Anu gitu. Ini badannya si B, dilihat dari artinya kan dari sisi situ sudah mulai tergambar oleh kita. Oh iya, ternyata dengan DNA itu bisa diketahui ini punya siapa kan begitu. Nah, kalau ini beda lagi versinya, lebih luar biasa. Ya. Disuruh diletakkan di 4 gunung yang berbeda. Dan sekarang kita kalau mau mengukur gunung dari gunung yang satu ke gunung yang lain berapa jauh kan gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam situasi perang, tatkala bom itu dijatuhkan, nah itu badan manusia bisa hancur berkeping-keping. Ya, artinya bahwa sekalipun sudah demikian kondisinya, pasti bisa dihidupkan kembali. Nah ini hebatnya luar biasa. Nah, dari 4 posisi tadi menunjukkan kepada gambaran bahwa sekalipun anggota tubuh itu ada di mana-mana kan, dengan letak yang saling berjauhan. Kemudian Allah meminta kepada Ibrahim, fayad'uhunna fayatika sa'yan. Kemudian panggillah burung-burung tadi, fayatika sa'yan, maka niscaya burung-burung itu datang kepadamu. Sa'yan ini dalam konteks bahasanya itu adalah dia berterbang masing-masing itu datang berbondong-bondong, datang dalam posisi berbarengan terbang, dan bisa disaksikan oleh Nabi Ibrahim. Bisa disaksikan bagaimana bagian-bagian tubuh burung tadi datang kepadanya. Kemudian digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Ibrahim memegang kepala-kepala dari burung ini. Kalau di hadis sebelumnya tidak digambarkan memegang kepala, tapi datang kepadanya kemudian menjadi burung kembali. Tapi kalau hadis yang kedua ini lebih konkret lagi, bahwa Nabi Ibrahim memegang kepala-kepala dari burung tadi. Rupanya dari yang dicincang itu kepala tidak dicincang kan begitu. Dipegang kepala-kepala itu sehingga badan ataupun bulu-bulu yang berterbangan tadi, sa'yan tadi yang tadinya datang berterbangan bersama-sama itu, kemudian menyatu dengan masing-masing kepala. Subhanallah. Sama juga di dalam surat An-Najiyah. Orang kafir juga bertanya, "Aidza kunna 'idzaman nakhirah?" Bagaimana tulang belulang yang seperti ini bisa dihidupkan kembali? Itu kan pertanyaan sampai seperti itu, bahwa mereka bisa melihat bagaimana tulang-tulang misalnya berserakan. Kalau kita ke Gorontalo kan mereka menguburkan orang juga masih bisa diambil kembali untuk diganti kafannya, kan tinggal kerangka-kerangka aja. Atau bahkan ada di dalam gua-gua peninggalan dulu itu kepala-kepala tengkorak itu berkumpul dengan tulang-tulang berserakan begitu. Artinya kan secara logika bagaimana seperti ini bisa dihidupkan kembali kan gitu. Dia sudah tidak jelas mana kepala siapa, mana
dengan ayat 260 ini sebagai jawaban buat kita semua bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan apa yang sudah mati itu. Bahkan burung tadi ya datang kepada Nabi Ibrahim dalam posisi dia melengkapi masing-masing badannya sampai kepada hidup kembali. Subhanallah. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat fa'lam, ya, maka ketahuilah bagi kamu sekalian annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi jangan pernah terbetik di dalam pikiran kita untuk menantang Allah gitu, atau ya menganggap Allah lemah sehingga perlu dibantu, dipersekutukan dan seterusnya. Hati-hati ya, karena ini ayat tentang akidah ya, benar-benar bahwa yang bisa memahami ayat ini dengan konteks keyakinan ya hanya orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan yang baik, orang-orang yang memang di dalam hatinya sudah benar-benar yakin kepada Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya bahwa setelah kita mendengarkan ayat ini ya, mau orang kafir itu membuat sebuah riset atau membuat sebuah bentuk-bentuk penolakan terhadap kehidupan setelah mati itu, maka kita tidak perlu terbawa gitu. Karena sudah pasti bahwa segala itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Sama dengan surat Al-Baqarah yang tadi saya baca dalam sholat subuh tadi. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa berikat kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Wa kuntum, dan kamu sekalian amwatan, sebelumnya mati, tidak ada kan. Fa ahyaakum, kemudian kami menghidupkan. Ya, artinya sebelum kita ini ada di alam rahim kan, itu hanya berupa saripati tanah atau yang kita kenal dalam diri kita itu ada sperma itu bahannya, dan ovum dari perempuan itu bahannya, itu kan belum jadi apa-apa gitu. Dipegang aja kita jijik, lihatnya aja udah jijik, ini tidak punya nilai apa-apa gitu. Kemudian dari proses di mana Allah punya kuasa, fa'ahyaku, dihidupkan kita dalam rahim aja sudah 9 bulan, ya 4 bulan ditiupkan roh sampai dengan 5 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya Allah lengkapi semuanya. Coba lihat dokter banyak yang tadinya non muslim kemudian beriman hanya karena pengaruh dia meriset bagaimana kejadian perkembangan bayi dalam rahim seorang wanita ya. Bayangkan dari bintik kecil kemudian berubah, mata duluan muncul, kemudian lahir seperti kecebong, kemudian lama-lama mulai utuh badannya, belum hidup ya. Kemudian dalam beberapa hari ke depan dia sudah bisa melihat ada gerakan-gerakan. Fanfiha fihi mirroh, ya Allah menghidupkan bayi-bayi yang tadinya sudah dilengkapi semua anggota tubuhnya dengan roh, ya, hiduplah dia. Jadi Allah menghidupkan ya. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan. Nah, mematikan ini adalah setelah kehidupan kita lahir dari orang tua kita ya. Kemudian perjalanan umur kita ada yang 40, 50, 60, 70, 80, ada yang bahkan yang luar biasa sampai 120. Kemudian Allah matikan kita. Nah, kematian ini menuju kepada kehidupan kembali. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Nah, setelah kematian kita itu di dunia ini, kemudian kita
disolatkan, dimakamkan, ya. Maka itulah perjalanan summa yuhyikum, kemudian kami menghidupkan kamu sekalian. Kemudian ditutup ayat-ayatnya summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu sekalian dikembalikan. Jadi setelah dihidupkan kembali kita nantinya, maka itulah perjalanan kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dua pilihannya, baik amalnya nikmat dapatnya, buruk amalnya ya alhamdulillah ya. Makanya kisah di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ini benar-benar membuat menginspirasi kita bahwa begitu mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang mati itu. Sehingga di ayat yang lain nanti juga kita akan temukan bagaimana mungkin Allah tidak mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Bahkan belum ada apa-apa juga Allah bisa hidupkan, kan begitu. Masa iya yang sudah mati tidak bisa dihidupkan, padahal yang sebelum ada apa-apa, yang belum hidup aja bisa dihidupkan, kan gitu. Nah ini kan soal di mana orang-orang yang tidak beriman itu selalu aja ada bantahan, selalu aja ada pemikiran-pemikiran yang membuat dia itu ya tidak yakin. Ya karena memang dasar tidak yakin sehingga melahirkan beberapa statement yang pada akhirnya menyesatkan mereka sendiri. Tapi bagi kita ini sebuah fakta karena ayat Quran ini adalah sesuatu yang pasti kebenarannya dan tidak bisa kita ragukan, maka ini merupakan hal yang memang harus kita pahami, meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, bahkan coba bayangkan seorang Nabi Ibrahim yang dia sendiri pernah dibakar ya, kemudian ternyata api tidak membakar dia. Kemudian selanjutnya dalam proses dakwahnya sampai ingin meyakini bagaimana sih kematian itu atau dihidupkannya kematian ya, karena kan pasti dalam dakwahnya kan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahwa semua nabi itu tentu mengajarkan bagaimana kehidupan dunia, bagaimana juga kehidupan di akhirat. Nah pada tatkala kita bicara kehidupan akhirat, kita tidak pernah ke sana gitu. Tapi orang perlu bukti apa benar sih ya kan gitu. Masa iya yang sudah mati bisa dihidupin? Nah ini contoh sederhana saja. Nah, kalau kita mau lebih mudah untuk memahami, mobil aja dibuat dari apa komponennya? Onderdilnya beberapa ya beberapa komponen kemudian dijadikan dia mobil. Ternyata mobil itu bisa dihidupkan, juga bisa dimatikan. Itu manusia sederhana aja kan logikanya, mau mengambil bersama. Mobil saja ya betul tidak bernyawa, tapi kan toh bisa dihidupkan, juga bisa dimatikan. Mobil itu kalaupun hancur bisa juga diperbaiki. Masuk bengkel 2 bulan jadi mobil lagi. Nah itu kan logika sederhana saja. Manusia aja mampu seperti itu, apalagi Allah kan. Nah kemudian hadis tentang mengantuk saat kita beribadah, ini juga menunjukkan bahwa tatkala kita ingin beribadah kepada Allah, ya, selalu patokannya adalah khusyuk ya. Khusyuk ini menjadi standar di mana ibadah itu benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ma'udah, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u fala yahudu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun." Jadi justru malah dapat hukuman kalau orang yang lalai dalam sholatnya. Dan lalai ini luas sekali pemahamannya.
ya bisa jadi sholatnya belum ya, bisa jadi ya mengulur-ngulur waktu, itu juga bisa jadi saat sholat ya lagi sholat maghrib ya dipikirin pekerjaannya belum selesai, jangan-jangan besok diomelin bos gitu. Karena belum rapi udah pulang duluan, kepikiran kan jalan lagi sholat. Nah itu juga termasuk bagian dari kelalaian. Atau lagi sholat mengantuk, udah jelas memang lagi ngantuk-ngantuknya dipaksa sholat, akhirnya baca surat Al-Fatihah, ujungnya surat Al-Ikhlas. Ya, baca surat Al-Ikhlas, tahu-taunya ya karena ya kadang ada baca surat An-Nas nggak selesai, Nas terus kan gitu. Surat Al-Kafirun balik lagi, karena kurang sana. Bahkan bagaimana Umar bin Khattab ditegur oleh Allah ya, tatkala sholat dalam keadaan mabuk ya, sehingga ada perintah tidak boleh sholat bagi tentang haraman khamr ya. Nah, itu kan juga beberapa hal yang memang jelas kalau lagi sholat itu harus dengan fisik seperti hadis sebelumnya, dalam kondisi yang segar ya. Jangan dipaksakan, kalau lagi ngantuk ya tidur aja dulu ya. Kalau masih ada waktu ya. Kalau bangun subuhnya udah jam 5 ya tidur lagi ya habis. Minimal digerakkan dulu badannya, lari-lari kecil dulu sebelum wudhu itu, sehingga pulih dulu stamina kita gitu, ngantuknya hilang dulu gitu. Nah kalau ini sih lebih kepada orang yang memang lagi masih banyak waktu, masih ngantuk sholat, nah itu tidak dibolehkan ya. Walaupun dalam posisi tertentu ya itu tadi harus badan kita dibuat segar dulu, hari-hari kecil dulu, dipijit-pijit dulu supaya segar dulu. Atau bangun 2 jam 2 seduh teh dulu, santai dulu sebentar, teh dulu, ya baru sholat. Ya, habis kalau habis main bola udah pasti ngantuk tuh. Ya, ini yang hobi. Jadi intinya bahwa tatkala kita beribadah kepada Allah harus benar-benar visi kita itu memungkinkan khusyuk di dalam beribadah. Benar-benar kita menghadap kepada Allah, apalagi kita mentamsilkan menghadap itu kepada Pak Lurah saja, nggak usah kepada yang lebih tinggi. Pasti kita udah rapi dulu, nggak mungkin datang ke Pak Lurah sambil menguap dulu. Jadi candain ngapa lo, nguap aja. Nah itu kan baru Pak Lurah, apalagi kepada yang maha gitu. Kita harus menggambarkan bagaimana kita menghadap kepada yang memiliki dunia dengan segala isinya, yang mampu mematikan, yang mampu menghidupkan, yang memberi rezeki. Masa kita datang ya, dengan kondisi yang ya seadanya atau bagaimana? Nah itu gambaran-gambaran di mana kesederhanaan dalam beribadah kepada Allah, dalam arti ya tadi ya usahakan ibadah itu benar-benar membuat kita tambah segar atau bersemangat. Allah sebab saya hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Haji Bakar atas penjelasannya. Insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah jemaah sekalian, telah selesai kita bersama-sama membaca dan mendengarkan penjelasan Al-Quran dan Hadis. Insyaallah kita semua dapat mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya. Dan jangan lupa bisa kita mencoba untuk mempraktekkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita
mungkin pada pagi hari ini belum sempat hadir di kajian kita. Marilah bersama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum.